Kepribadian suatu individu memiliki perbedaan dengan individu yang lainnya. Namun, setiap kepribadian individu ini memiliki pola berkomunikasi dan berinteraksi sosial yang seringkali dikelompokkan menjadi introvert dan extrovert. Kedua kepribadian ini memiliki sifat dan perilaku pada lingkungan sosialnya yang berbeda-beda. Dalam banyaknya penggunaan media sosial, di masa sekarang tentu sangat penting untuk mengetahui perbedaan dari karakteristik setiap orang dengan kepribadian tertentu. Dengan mengetahui perbedaan karakteristik dan kepribadian seseorang, kita dapat memunculkan keinginan untuk menjalin hubungan yang harmonis. Untuk menjalani kehidupan yang harmonis ini, tentunya memerlukan pengetahuan dan pengertian antar individu dengan kepribadian yang berbeda, agar bisa manusia itu saling mengerti satu sama lain. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan sifat dan karakter seseorang saat berinteraksi melalui media sosial dan berinteraksi secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah sifat dan kepribadian seseorang di kehidupan nyata berpengaruh terhadap sifat dan karakternya di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melalui tahapan 1. Menentukan wawancara, 2. Mengkaji permasalahan pada topik yang akan digunakan untuk wawancara, 3. Menyusun pertanyaan, 4. Menentukan narasumber, 5. Melakukan wawancara secara online, yaitu wawancara melalui media sosial WhatsApp, dan terakhir, menyusun poin-poin jawaban dari narasumber. Pendahuluan, kita mengetahui bahwasanya sekarang orang-orang lebih banyak berinteraksi secara daring dalam jaringan daripada luring atau luar jaringan. Hal ini menyebabkan adanya gap komunikasi atau batasan dalam komunikasi yang menjadikan seseorang dan seseorang lainnya jarang bertemu, tetapi mereka lebih sering berinteraksi di dalam media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan masih banyak lainnya. Sehingga hal-hal tersebut ini menjadikan seseorang kurang mengetahui karakter asli tentang sifat seseorang yang berinteraksi dengannya. Namun kami berpendapat bahwasanya gaya typing atau tulisan seseorang dalam chattingnya bisa dikategorikan untuk menentukan karakter tentang orang tersebut dan sifat dari orang tersebut pula. Hal ini tentu menjadikan kami ingin mengobservasi hal tersebut untuk menemukan korelasi antara hal-hal yang berkaitan dengan gaya typing dan sifat-sifat kepribadian seseorang di dalam jaringan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan riset terhadap jurnal-jurnal terdahulu. Kemudian kami melakukan observasi yang menjadi subjeknya adalah para mahasiswa, sekitar 12 responden melalui chat WhatsApp, dan kami mengamati secara umum dari gaya typingnya teks tersebut, kemudian juga dari durasi panjang atau tidaknya dia membalas chat, kemudian juga dari emoji-emoji yang dipakai dan ejaan yang dipergunakan saat menjawab chat. Halo, perkenalkan nama saya Nurfa Lutfiani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karya tulis ilmiah dari kelompok 8, yaitu hasil dan pembahasan. Uji coba ukur dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden penelitian, yaitu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 30 hingga 3 November 2023 yang berjumlah 11 informan. 11 informan tersebut merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang masing-masing memiliki kepribadian extrovert dan introvert. Pada penggunaan typing terhadap informan dengan cara bicara secara langsung, informan penelitian diperoleh dengan rentang usia 18-19 tahun. Informan penelitian diperoleh dengan bantuan teman terdekat dan dari data studi penyuluhan, yaitu melalui wawancara secara daring dan luring. Kepribadian introvert dan extrovert memiliki dua karakteristik yang unik dari tiap tipe. Ciri sifat seperti lebih mudah bergaul, bersosialisasi, dan meluap energi yang berlimpah cenderung dimiliki orang yang berkepribadian extrovert. Sedangkan sifat yang sulit bergaul, penyendiri, dan kemampuan mengontrol emosi cenderung dimiliki oleh seseorang yang berkepribadian introvert. Pada poin pembahasan kali ini, kami menemukan 3 indikator yang menjadikan perbedaan antara tipe kepribadian extrovert dan introvert melalui gaya typingnya. Yang pertama, ada penggunaan bahasa baku yang berpengaruh terhadap tipe kepribadian. Tipe kepribadian ekstrovert dan introvert memiliki perbedaan yang cenderung berbeda, yakni tipe kepribadian ekstrovert lebih mengutarakan pendapat pribadinya dan lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan, sehingga bahasa yang mereka gunakan lebih cenderung
cenderung terhadap bahasa yang tidak baku dalam menjawab pertanyaan yang sifatnya baku. Tipe kepribadian ini sangat menyukai untuk men-sharing atau menceritakan bagian-bagian hidupnya kepada orang lain, sehingga gaya typing yang mereka tunjukkan merupakan sifat asli mereka yang percaya diri dan tidak takut untuk salah. Sedangkan kepribadian introvert adalah sebaliknya. Tipe kepribadian ini cenderung menggunakan bahasa baku dalam menjawab pertanyaan lewat chat, dan mereka cenderung lebih penggunaan bahasanya lebih cenderung untuk menjawab inti pertanyaan yang dari bahasa baku tersebut. Nah, selanjutnya ada poin kedua adalah jumlah penggunaan kata dalam jawaban chat menjadi indikator pengelompokan. Artinya di sini tipe kepribadian extrovert dan introvert mempunyai rentan penggunaan kata yang berbeda masing-masing kepribadian. Yang pertama, tipe kepribadian extrovert sangat mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka, atau bisa dibilang dengan lebih ekspresif dalam mengungkapkan jawaban mereka, sehingga mereka juga lebih terbuka tanpa diminta oleh kami untuk menceritakan mengenai diri mereka. Sedangkan tipe kepribadian introvert lebih cenderung untuk memilih-milih kepada siapa mereka untuk membuka perasaan dirinya, sehingga gaya typing yang mereka gunakan lebih tertutup dan tidak terlalu menunjukkan perasaan mereka. Dan yang ketiga adalah penggunaan huruf kapital dan pilihan kata-kata yang dalam membalas pesan. Tipe kepribadian extrovert lebih menggunakan bahasa yang cenderung berhati-hati dan mementingkan keberadaan sekitar orang tersebut. Kepribadian extrovert sering juga mementingkan agar perkataannya tidak menyakiti orang lain dalam penggunaan kata dan tanda baca yang tidak menimbulkan ambiguitas. Tipe kepribadian ini sering memerhatikan dunianya sendiri. Tidak memerhatikan dunianya sendiri, melainkan lebih sering memerhatikan dunia luar, yakni orang lain. Dan tipe kepribadian introvert adalah sebaliknya dari introvert, yang mereka cenderung lebih mementingkan pendapatnya mereka sendiri. Maka dalam penulisan gaya bahasa yang digunakan terkadang menimbulkan lebih sering Selain dari itu, tipe kepribadian ini ada cenderung terkadang banyak memiliki sifat yang antisosial dan yang menjadikan tipe kepribadian ini terkadang cenderung tidak ramah. Kesimpulan yang didapat melalui penelitian kualitatif deskriptif ini yang menjadikan narasumber sebagai sumber data menghasilkan hasil observasi tentang bagaimana kepribadian mempengaruhi cara komunikasi individu. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa indikator cara mengetahui karakteristik individu melalui typing. Di antaranya adalah penggunaan kata baku, jumlah kata yang digunakan, penggunaan huruf kapital, dan juga pemilihan kata. Hal-hal tersebut dapat menjadi indikator cara mengetahui karakteristik individu dalam berkomunikasi melalui chat. Dari penelitian ini, diketahui beberapa informan memiliki karakteristik introvert, namun memiliki karakter ekstrovert di kehidupan nyatanya. Begitupun juga sebaliknya. Korelasi antar typing dengan kepribadian tentunya dapat dikaitkan dengan kesempatan setiap individu untuk memiliki teman ataupun pasangan yang cocok untuk dirinya sendiri. Beberapa ciri introvert dan ekstrovert yang telah disebutkan dari hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan kita untuk mengenali masing-masing karakteristik individu. Hanya saja tetap diperlukan pengenalan lebih dalam karakteristik lawan bicara karena kepribadian tidak hanya ditentukan oleh gaya typing semata. Ada faktor-faktor lainnya seperti keintiman dengan lawan bicara, contohnya dengan kolega, pasangan, atau teman. Lalu ada juga rentang usia dengan lawan bicara seperti junior dan senior, dan juga kadar ilmu yang dimiliki sehingga mempengaruhi isi pembahasan dan juga karakteristik chat yang dikirimkan.
Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor individu memiliki karakteristik yang berbeda padahal memiliki kepribadian yang sama. Keberagaman dan keunikan setiap individu tentunya dapat menyebabkan perbedaan dalam penyampaian pesan. Pemahaman karakter seseorang dalam chatting tentunya dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, penting untuk mengenal indikator-indikator yang ada ketika berhubungan dengan seseorang via teks. Meskipun kepribadian bukan satu-satunya faktor utama, namun tidak dapat